beda sekarang, Pak. Cina itu sekarang tidak lebih kuat dari dulu loh. Ya, Sekarang kemarin jatuh. kualifikasi kan, Iya. ya ditahan sama Thailand, Iya. gitu kan. Bahkan kalau Thailand menangnya 3-0 di partai terakhir, Cina nggak lolos, yang lolos Thailand. Yang kan? lolos Thailand. Nah, Ya. Kemudian sama Singapura juga ditahan imbang. Nggak bagus Cina, mungkin sedang menurun Iya, sekarang. revolusi bolanya beda sama Jepang kan. Dia bikin Iya. Liga Super Cina, tapi nggak berhasil kan. Iya. Nah, Iya. Artinya ada peluang ya, Pak ya. Kita Nah, di sini, Ah. di stage 3 ini iya, lawan Cina. lawan Cina bisa. Bisa, Kalau ya? lawan Cina dan Bahrain lah, Iya. kalau saya pikir ya, kita bisa ngambil peluang di situ. Nah, ya minimal dapat investor lah dari Cina. Buat kereta cepat. Ya, buat kereta cepat, benar-benar. Karena saya ngomongnya sama wakil ketua Kadin, jadi ngomong. Kemudian Bahrain bisa kita kalahin waktu itu 2-1 kan Ya, Bahrain di bisa. Jakarta. Makanya saya 2-1. bilang tadi di awal kan, ya kita bisa fight lah dengan Ah. Bahrain gitu kan. Dan ini yang berat-berat nih. Pak Irawadi kan pernah lawan Arab Saudi juga tuh caranya. Pernah, Pak? Justru ngedambain pelatih dari Korea datang ke Indonesia. Sebelum kita bicara ke Eropa lah ya. Kenapa sih Korsel bisa, yang ras kuning kita nggak bisa? Betul. Saya ngelihat Korsel itu kan waktu Piala Dunia Yes. 2002 tuh. Betul. Dilatih Gus Hiding kan, bagaimana Yes. fisik mereka luar biasa tuh kan. Nah, tuh. Samping itu juga memang ras kuning berbeda. Ya kan. Semakin Asia ke sana, level kebugarannya karena gen ya, kulturnya beda. Nah, makanya kemarin sempat apa yang ditakutkan dengan Thailand, Ya. apa yang ditakutkan Vietnam, ya kan? Karena sempat mungkin mereka mendominasi ya. Tapi kalau bagi saya, ya kan selagi itu, karena kita sepak bola kita pernah dijasa di Asia Ya. berjaya di Asia Tenggara ya. Ya. Artinya kita harus membalikan ini dan ternyata bisa, ya kan? Nah, kemudian datangnya Coach Shin saya sambut tepuk tangan banget karena memang filosofinya saya tahu banget. Dan Norpa curhat, Coach kok latihannya ada interval, fartlek, lari jauh. Memang ngebentuk fisik seperti itu. Itu loh. Ya. Sepak bola konteksnya kan ada Ya, fisik. kalau sekarang kan Ya. saya ngelihat sekarang itu sepak bola sudah tidak lagi main teknik dan mengandalkan. PSSI ini selalu apa? Nggak hanya ngemeng. Dia buktikan dulu. Baru seperti hubungan dengan supporter. Kami kan timnas kan supporternya La Grande sama Ultras. Ya. Kami tunjukkan hubungan kami yang sangat baik. Itu Ultras sama La Grande punya booth jualan loh. Oh, ada. Di setiap tanding timnas kita kasih booth untuk mereka. Bisa jualan. Kalau kita main di GBK, di GBK. Kalau main di GBT, di GBT. Kita kasih. Kami mau tunjukkan sama klub-klub, hey, gini loh ngelola supporter gitu loh. Gini loh hubungan baik dengan supporter. Jadi ini membuat nanti kita sama supporter itu jadi contoh untuk klub-klub. Demikian juga untuk hal-hal yang lain. Jadi pokoknya PSSI-nya sekarang nih buktiin dulu lah, baru berani ngomong. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Assalamualaikum salam sepak bola Indonesia, teman-teman semua, kawan-kawan pecinta timnas ataupun Liga Indonesia. Kita kembali lagi berdiskusi mengenai isu-isu yang menarik untuk kita diskusikan. Dan di video awal tadi saya sampaikan 3 video, nanti kita tambah 2 video selanjutnya. Sedikit menanggapi teman-teman semua di podcast yang Bang Akmal Mahari, ya waktu itu diundang mantan pesepak bola dan mungkin mantan pelatih juga. Yang pertama adalah emang di secara keseluruhan kalau nonton secara penuh, Akmal meminta respon ataupun tanggapan mengenai timnas kita berada di babak ketiga, dan ditanya apakah seperti apa peluangnya. Emang secara realistis emang kita bisakah dapat poin penuh melawan Cina ataupun Bahrain, karena emang Cina ini kan sedang menurun sih sepak bolanya, terutama di timnasnya. Walaupun emang liganya emang dihuni dengan banyak pemain-pemain dari Eropa ya, super gila-gilaan banget. Dan lawan Bahrain juga sebetulnya kita bisa menang, dan emang kita punya, walaupun kita punya pengalaman sangat buruk sekali dengan lawan Bahrain, pernah dibantai 10-0 satu dekade terakhir ini, tapi itu kan
beda kondisi dengan saat ini. Tapi teman-teman semua, emang secara realistis kita melawan Saudi Arabia, Australia ataupun Jepang sulit untuk menang realistisnya. Tapi kalau seumpama kita dalam 2 pertemuan masing-masing melawan 3 negara tersebut, artinya ada 6 pertandingan kita mampu mencuri poin, bahkan kita mampu mencuri poin secara penuh, artinya emang ini sangat mengejutkan. Nah, mudah-mudahan aja sih ya, di 6 pertandingan tersebut, home ataupun away melawan 3 negara tersebut, kita memenangkan pertandingan 1 aja. Kalau kita memenangkan pertandingan 1 aja, ikat itu dapat poin penuh. Ya mungkin 6 kita menang sekali, imbang 2 kali, sisanya kalah sih. Tapi ya kita lihat ya, kadang-kadang suka ada kejutan. Terus yang kedua, emang ditanya mengenai keperhatian Sintayong, emang Sintayong ini emang benar-benar memperbaiki kualitas fisik pemain ya, walaupun tetap bagaimanapun ada andil dari pelatihan fisik klubnya juga sih, karena bagaimanapun pemain itu kan ada latihan fisik juga, stamina dari klubnya masing-masing. Cuma emang di timnas saat ini stamina permainan kita emang betul-betul sangat drastis teman-teman semua. Terus tadi ada yang ketiga dari Arya Sinulinga menanggapi mengenai supporter. Saya agak kurang sepakat kalau seumpama apa yang disampaikan tadi oleh Arya Sinulinga, karena supporter klub sama supporter timnas itu beda. Supporter timnas itu semua elemen ataupun semua gabungan dari supporter klub Indonesia. Bahkan mungkin ya supporter timnas itu sebagian tidak ada yang menjadi supporter klub masing-masing ataupun klub dari Indonesia, bisa aja. Contoh misalkan dari 100%, anggaplah 60.000 penonton yang menonton timnas di setiap pertandingan, itu yang menjadi supporter Persib ataupun Persija, saya nggak yakin mencapai 10%, mungkin 1 ataupun 2%, bisa aja kan. Sedangkan supporter klub itu di kita betul-betul sangat fanatik sekali terhadap klubnya sendiri, terutama supporter-supporter yang memiliki basis yang sangat besar seperti Persebaya, Persija, Persib ataupun mungkin Arema. Mereka ini kebanyakan, sebagian besar benar-benar sangat cinta terhadap klubnya mereka. Bagaimanapun klub mereka itu harus menang. Makanya kalau seumpama dalam satu pertandingan, bila mana home mereka kalah, itu rawan rusuh ataupun rawan chaos. Contohnya ketika kejadian Kanjuruhan, itu kan posisinya Arema kalah dengan Persebaya 1-2 ataupun 3-2 ya waktu itu, lupa, sehingga menimbulkan chaos yang dimana sejak ada kejadian peristiwa yang sangat betul-betul mengkhawatirkan, 135 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Artinya Arya Sinulinga, apa yang diungkapkan belum relevan. Bagaimanapun supporter itu menyatukan ataupun membuat supporter kita dewasa, supporter klub betul-betul butuh proses yang panjang. Salah satunya adalah upaya PSSI itu sejauh ini supporter tim lawan ataupun yang mau away itu dilarang untuk datang away, karena kita masih trauma dengan kejadian Kanjuruhan. Itu sih, jadi lambat laun ya emang mudah-mudahan sih segera ya supporter klub itu bisa betul-betul saling dewasa, saling menghargai, dan sehingga tim lawan itu bisa away. Contoh pokoknya pas ketika sebelum Kanjuruhan itu ketika Persib lawan Arema di Malang, itu Persib menang 1-2 pas masih zaman Luis Milla. Di situ panitia menyiapkan tribun untuk supporter Persib. Artinya ada kemajuan supporter Persib bisa nonton langsung ke Stadion Kanjuruhan waktu itu. Tidak ada kerusuhan, tidak ada, walaupun mereka kalah ya, Arema.
lain kalau sama Persebaya emang lain cerita karena mereka emang sangat rival ya, satu provinsi. Nah teman-teman semua, mungkin teman-teman semua punya pandangan mengenai apa yang disampaikan tadi. Kita lanjut ke video berikutnya, ada hal apa aja yang menarik untuk kita diskusikan. Tapi next goalnya apa untuk Sintayong, targetnya 3 tahun? Yang gue baca dan menurut gue itu cukup realistis, dalam 3 tahun harus masuk 100 besar. 100 besar. Ya, dan itu bisa. Realistis ya coach? Ya, itu cukup realistis. Itu Erick Thohir itu orangnya realistis banget. Ya. Kalau gue bilang target-target yang diberikan itu sesuai dengan kapasitas kita. Sebenarnya bukan Erick Thohir tapi PSSI ya. PSSI-nya. PSSI memberikan apa yang dia inginkan, pokoknya semua diberikan lah. Dan lo kalau dilakukan itu lo harus perform. Beda zaman gue pelatih, mintanya banyak dikasih kagak. Nah, oke. Iya. Nggak difasilitasin gitu? Gak ada fasilitas apa-apa. Benar. Tapi harus target ini itu dan lain-lain. Kalau sekarang kan realistis, lu punya target dan lu diberikan apa yang lu inginkan untuk mencapai target itu. Saya bicarakan dari awal tadi, ini konsep mereka adalah untuk timnas senior di 5 tahun ke 6 tahun ke depan. Dan kalau mereka terlalu dengan kualitasnya, saya pikir dia akan bisa berkembang. Harapannya pemain bisa memahami ini, bisa lihat situasi yang ada di depannya. Baik ya teman-teman semua, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Coach Justin bahwa Erick Thohir itu adalah orang yang sangat realistis. 3 tahun ke depan targetnya adalah mencapai ranking 100 besar. Itu menjadi tujuan PSSI, emang sangat betul-betul harus dicapai. Artinya bisa 3 tahun ke depan. Saat ini kita ada di peringkat 134 atau 135 ya. Untuk mencapai ke 100 besar sangat realistis bisa untuk tercapai. Karena apa teman-teman semua? Peringkat sebuah negara dalam sepak bola itu betul-betul sangat mempengaruhi. Misalkan contoh di Liga Inggris itu pemain dari negara pemain luar itu minimal peringkat 7. Nah sedangkan sedangkan kita anggap ada di peringkat 134 dan kita memiliki pemain anggaplah sehebat ataupun melebihi dari Mbappe, dia tidak akan bisa bermain di Liga Inggris karena pemain tersebut berasal dari negara peringkat 134. Itu yang pertama. Yang kedua, peringkat mempengaruhi sebuah negara adalah ketika kita mau melawan ataupun uji coba FIFA Matchday dengan negara lain, negara tersebut akan melihat peringkat lawannya ataupun peringkat kita. Anggaplah Malaysia akan uji coba, jangan Malaysia, anggap negara agak kuat, misalkan Jepang mau uji coba dengan kita, maka dia akan melihat juga peringkat negara kita. Kalau seumpama peringkatnya terlalu jauh ataupun anggaplah 100 ke atas, itu mereka masih mikir untuk mau mengundang kita, karena ketika mereka menang melawan kita, penambahan poin mereka sedikit. Tapi kalau seumpama mereka kalah dengan kita, maka pengurangan poin mereka sangat besar. Jadi peringkat sebuah negara itu sangat mempengaruhi untuk sebuah uji coba. Dalam arti bahasa sederhananya itu, kalau kita bagus, anggaplah 100 besar ya, di bawah 100, mungkin 70, 80, 90, mungkin akan banyak negara yang meminta kita untuk uji candi. Itu kelebihannya. Jadi mudah-mudahan 3 tahun ke depan saya berharap timnas kita mempunyai peringkat di bawah 100. Ya syukur-syukur dapat 80 kan itu luar biasa sekali. Misalkan setiap setahun peningkatannya 20, berarti di tahun pertama 134, kali 20 114 kan bisa tuh ya. Itu kan hanya harapan aja, tapi kan tidak menutup kemungkinan bisa terjadi teman-teman semua. Apalagi kalau seumpama kita masuk Piala Asia nanti 2027, udah pasti masuk, kita menang terus dapat poin banyak. Apalagi kita masuk Piala Dunia, gila sih pasti itu. Terus berikutnya juga teman-teman semua, mengenai apa tadi, Coach Nova Arianto, ternyata emang target Coach Nova itu di Piala AFF bukan sebuah juara pialanya, tapi emang pemain-pemain ini akan dipersiapkan untuk timnas senior
Artinya mereka dituntut untuk berkembang. Mungkin kalau kemarin mendapatkan juara Piala AFF itu hanya sebuah bonus. Tapi kalau dilihat secara permainan cukup menjanjikan, ada progres ataupun ada potensi kedepannya pemain-pemain ini bisa berkembang lebih jauh untuk mengisi nanti di timnas senior. Ya tunggulah 5-7 tahun yang akan datang pemain ini. 5-7 tahun yang akan datang, saya rasa pemain-pemain timnas U16 pasti ya mungkin 10 ataupun 20% akan mengisi timnas senior nanti, apalagi nanti mereka akan bermain di kualifikasi Piala Asia. Dan misal seumpama lolos lewat jalur kualifikasi Piala Asia timnas U17, gila sih. Artinya emang sangat luar biasa progres perkembangan sepak bola kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman semua, kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia.